Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana dhunubana. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita sampai pada pembahasan tentang mengqasar salat, kalau masih ingat. Ya, sekarang kita masuk ke beranjak ke tema yang berikutnya, yaitu tentang jamak di dalam menjamak salat. Jadi qasar dan menjamak salat ini termasuk dua keringanan yang kita dapatkan dalam perjalanan. Kalau secara bahasa mudah memahaminya, mengqasar itu memendekkan jumlah solat, jumlah bilangan, memendekkan, meringkas solat yang 4 menjadi 2. Sedangkan menjamak ini artinya adalah mengerjakan 2 solat dalam satu waktu. Jadi itu perbedaan antara mengqasar dan menjamak, dan dua-duanya adalah keringanan yang kita dapatkan dalam pelaksanaan solat. Walaupun nanti dalam solat ini ada banyak sekali keringanan. Yang tak mampu berdiri boleh duduk, itu juga keringanan. Yang tidak bisa berwudu, bertayamum, itu juga keringanan. Jadi di antara keringanan yang bisa kita dapatkan adalah menjamak dan mengqasar salat. Qasar sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini. Mudah-mudahan kalau masih ada nanti yang masih diragukan dalam pembahasan sebelumnya, silakan nanti kita diskusikan. Jika saya tak sanggup jawab nanti pada pekan kedua nanti Ustaz yang jawab. Al-jam'u fi safari wal hadari. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya, satu-satunya alasan boleh mengqasar salat adalah dalam perjalanan. Tidak ada alasan lain orang boleh mengqasar salat. Satu-satunya alasan boleh mengqasar, meringkas salat itu adalah dalam perjalanan, di mana nanti ada ketentuan-ketentuan dalam perjalanan yang dimaksud. Di antaranya jarak tempuhnya harus mencapai, ada yang mengatakan 85, 83, paling sedikit ada yang mengatakan 82, ada yang juga mengatakan sampai 90 kilo, berkisar antara itu. Sekali jalannya, bukan bolak-balik. Kalau sekali jalannya 45, baliknya 45 lagi, kan jadi 90 juga. Tidak, dia adalah sekali tempuh harus sampai 90 kilo. Kemudian syarat berikutnya adalah bahwa perjalanannya itu adalah perjalanan yang dibolehkan, bukan perjalanan maksiat. Apa contoh perjalanan maksiat? Misalkan dia mau berjudi ke luar negeri, itu perjalanan maksiat. Atau dia pengen berzina di tempat yang jauh, maka dalam perjalanan itu bisa jadi dia berjudi, ya solat ia juga. Ya, maka dalam perjalanannya dia tak boleh mendapatkan keringanan karena perjalanannya adalah perjalanan maksiat. Nanti akan ada pendetailan pembahasan bagaimana di tengah jalan dia bertobat. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertobat, maka nanti terhentilah kemaksiatannya. Artinya belum sampai ke lokasi betul, dia dah tobat. Tak jadilah tobat, dia takut sama Allah. Mungkin ada tabrakan di jalan membuat dia takut. Lalu dia tobat, maka kembali dia ke mode awal lagi. Maksudnya yang tadi tidak boleh dia mengqasar, jadi boleh dia mengqasar. Perjalanannya tadi yang jadi maksiat, dirubah lagi perjalanan yang diperbolehkan. Nah, gitu. Kembali ke hukum awal. Baik, kita tak ulang-ulang semuanya. Ulang kaji saja. Salatul al-jam'u, ya. Al-jam'u menjamak salat, ayyajma'a baina az-zuhri wal 'asri fi ayyi waqtin ayyihima syaa wa baina al-maghribi wal isya'i fi ayyi waqtin ayyihima syaa. Jamak salat itu hanya boleh dilakukan antara salat zuhur dan asar, dan boleh juga antara maghrib dan isya di waktu mana saja. Maksud waktu mana saja itu apa? Antara zuhur dan isya boleh dia jamak di waktu zuhur, boleh juga dia menjamak di waktu asar. Antara maghrib dan isya dia boleh menjamak di waktu maghrib, dia boleh menjamak di waktu isya. Bebas, dia boleh milih. Walaupun nanti ada ulama mengatakan kalau dia jamak takhir itu diniatkan dulu di solat awalnya, bahwa dia menjamaknya di takhir.
Misalkan ibu mau jamaknya di waktu asar, maka di waktu zuhur nanti ada wow, harus dihabiskan dulu. Bismillah. Tadi tak ada alasan untuk minum, sekarang ada alasan untuk minum. Baik ibu. Nah, jadi nanti ada istilah jamak takdim, ada juga istilah jamak takhir. Secara makna, takdim itu artinya jamak di awal, didahulukan. Maksudnya, kalau ibu menggabungkan, ibu melaksanakan dua solat di waktu antara zuhur dan asar, jika dilaksanakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib namanya jamak takdim. Kalau ibu laksanakan zuhur dan asar di waktu asar namanya jamak takhir. Begitu juga maghrib dan isya, maka namanya adalah jamak takhir. Jadi ada dua macam, jamak takdim dan jamak takhir. Nah, berarti ada yang tak boleh dijamak. Berarti subuh dan yang lain-lain, artinya kalau zigzag dia tak boleh, dia pasangannya hanya zuhur, asar, maghrib, isya. Tak boleh dipandai-pandaikan antara maghrib dengan asar, tak bisa, gitu ya. Atau lompat, misalkan zuhur ke isya, maghrib, asar dan maghrib dilaksanakan, tak bisa. Dia mesti pasangannya itu, zuhur, asar, maghrib, isya. Satu-satunya yang tak punya pasangan dalam jamak adalah subuh, karena dia udah singkat. Apalagi di jamak tak bisa, di qasar pun tak bisa. Kalaupun nanti ada kesulitan melaksanakannya, semampunya untuk melaksanakannya. Nah, nanti tinggal diulang solatnya kalau memang tidak benar cara melaksanakannya. Nah, bagaimana syaratnya? Syarat jamak takdim. 1. Ini bedakan dulu ya, kita bahasnya jamak takdim dulu. Berarti ibu melaksanakan maghrib isya di waktu maghrib, melaksanakan zuhur asar di waktu zuhur. Kan ada dua pilihan, antara jamak takdim dengan jamak takhir. Nah, sekarang kita bahas satu persatu jamak takdim. 1. At-tartibu bainas salataini. Kalau jamaknya jamak takdim, melaksanakannya mesti berurut antara dua solat. Pertanyaan saya, mana dahulu? 5 waktu itu menghitungnya dari mana? Dari isya. Dari zuhur. Kenapa zuhur? Ada alasannya. Nabi setelah Isra dan Mi'raj, malam, subuhnya Nabi belum solat. Kenapa? Nabi belum tahu tata caranya, belum diajarkan oleh malaikat. Paginya diajarkan Nabi bagaimana berwudu, bagaimana solatnya. Zuhurnya baru Nabi mulai solat. Oleh karena itu kata ulama, mulainya itu dari zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, balik lagi zuhur dan seterusnya. Artinya secara tertib itu secara berurutan. Antara zuhur dan asar, berarti yang dahulu yang mana? Zuhur. Nah, jadi syarat melaksanakan jamak takdim, dia mesti berurutan. Berurutan maksudnya apa tadi? Dahulu kan laksanakan zuhur, lalu kemudian berarti itu tidak disyaratkan di jamak takhir. Berarti jamak takhir dibolehkan asar dulu baru zuhur. Nah, karena itu hanya disyaratkan di waktu jamak takdim. Nah, itu syarat yang pertama. Berarti kalau salat maghrib dan isya, jamak takdim, laksanakan maghrib dulu, kemudian laksanakan isya. Itu syarat yang pertama, dia mesti tertib, berurutan dalam melaksanakannya. 2, harus ada niyatul jam'i, harus ada niat menjamak. Nah, sekarang bagaimana, kapan niatnya? Bagaimana cara berniatnya? Bi ayyarwiya, bahwa dia menjamak salat asaniya ma'a salatil ula. Dia berniat menjamak salat keduanya nanti dengan salat yang pertamanya. Qabla al-firagh, tapi dengan syarat. Paling lama dia meniatkan menjamak salat asar ke zuhur itu qabla al-firagh min as-salatil ula, sebelum selesai salat pertama. Paham maksudnya? Jadi kan kita solat kan zuhur, misalkan asar, sengaja aku solat zuhur 4 rakaat. Ini awalnya kita lupa menjamaknya. Nah, seafdal niat jamak itu di sini dia, di awal ini. Sengaja aku solat zuhur 4 rakaat, jamak dengan asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kan gitu kan?
Rupanya dia lupa menyebutkan kata jamak tadi, niat jamak tadi. Maka boleh setelah itu dia niatkan, asalkan masih dalam solat. Faham ibu? Sebelum salam masih boleh dia meniatkan diri untuk Kalau udah salam dia berarti tidak laku lagi, niatnya udah terputus berarti. Nah, seafdal-afdalnya tetaplah dia berniat jamak tadi pada niat yang di takbiratul ihram di solat tadi. Bisa dipahami? Nah, kan kita kan ada dua solat kan menjamak ceritanya. Maka di solat yang pertama, tadi kan jamak takdim kan? Di solat yang pertama antara zuhur dan asar berarti solat zuhur, niat menjamak ke solat asarnya harus disebutkan dalam solat tadi. Nah, kapan kita meniatkan itu? Seelok-eloknya di waktu kita niat pertama tadi. Sengaja aku solat tadi dan seterusnya disebutkanlah di situ. Tapi kan bisa jadi ibu lupa. Itu boleh nanti diniatkan setelah itu dalam solat. Tapi paling lama selagi ibu masih dalam solat. Kalau dah selesai solatnya berarti tidak bisa lagi berniat jamak. Nah, paham di situ ibu? Alhamdulillah, pintar-pintar ibu di sini. Apalah susah memahami itu ya. Harus dipuji-puji pula. Bismillah bu, izin bu ya. Ibu kalau sambil makan saya izinkan, tak apa-apa. Mana tahu lebih santai kalau makan, minum. Ada juga majelis itu yang agak ketat gitu ya. Saya pun saya tengok-tengok juga. Kalau santri ya nak buat di pesantren itu nak boleh. Tapi kalau ibu-ibu nanti tertidur pula. Baik. Nah, tapi yusannu tetap disunnahkan antakuna niyatul jam'i, bahwa niat jamaknya ma'a takbiratul ihram. Kalimatnya disunnahkan berarti tidak harus di saat takbiratul ihram. Selagi belum selesai solat itu masih bisa diniatkan jamaknya tadi. Nah, itu syarat yang pertama ya. Kalau belum paham saya ulang lagi. Di situ paham ibu ya. Satu aja bilang paham berarti lain paham. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga, al-muwalatu baina salatil ula wasaniyati. Harus berkelanjutan antara solat pertama dengan solat berikutnya. Maksudnya apa? Bi alla yafsila bainal ula wasaniyah. Tak boleh ada yang memisahkan antara yang pertama dengan yang kedua. Bi fasilin tawilin urfan, dengan pemisah yang lama. Misalkan berzikir dulu dia, beristighfar dulu dia, berdoa dulu lama. Lalu kemudian ngobrol dia sebentar, baru dia lanjut ke solat berikutnya. Tidak bisa, terputus. Jangan cuma istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mungkin agak capek ya. Cuma istighfar, la ilallah wahdahu la syarikalah, cuma sebentar, sambung lagi, itu masih boleh. Boleh, tidak ada masalah. Intinya jangan sampai menurut kita ini terlalu lama. Tapi wuduknya pun kalau sampai mandi, sampai dia buang air, sampai lama di kamar mandi, lalu kemudian itu tetap lama. Jadi berapa lama itu tidak ada menitnya dalam fikih. Jadi dari mana kita menentukan lamanya? Urfan. Urfan itu kira-kira kita nganggapnya ini udah lama atau tidak. Kita yang menilai. Nah, atau ibu sudah melakukan hal lain. Misalkan ibu sholat sunnah ba'diyah pula. Berarti ibu sudah memisahkan, udah ada kerjaan lain, solat yang ibu kerjakan antara dua solat tadi, maka dia terputuslah. Begitu dia. Walau shalla sunnatal maghrib, kalau dia solat sunnah maghrib dia, sebelum dia isya'nya dibanting solat sunnah maghrib, inqata'al wila, maka terputuslah berkesinambungannya. Nah, wala yajuzul jam', berarti tak boleh lagi dia menjamak. Jadi harus langsung. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang boleh dia lakukan adalah iqamah, qamat. Artinya yang disunahkan ya, antara satu solat dengan solat berikutnya itu adalah qamat. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena perempuan jelas ya, dia tidak azan, dia hanya qamat. Laki-laki sekalipun, ibu solat sama laki-laki, yang azan itu cuma solat pertamanya saja. Ya, zuhur, asar, waktu menjelang solat zuhur tadi, Oke, azan. Lalu qamat, solat zuhur. Mau lanjut ke asarnya, tidak azan lagi. Apa? Qamat. Disunahkan qamat. Jadi memisahkan antara satu solat dengan solat yang berikutnya, itu dengan qamat. Karena dia kan solat wajib kan, solat fardu.
Nah, kalau solat tarawih tadi antara satu tarawih dengan tarawih berikutnya tidak ada qomat karena dia bukan solat wajib. Dia cuma ya zikir, kalau mau selawat, mau langsung pun tak apa-apa. Nah, itu syarat yang ketiga. Jadi kata dia, al-iqamatu fi salatil jam'i la tadur. Kalau qomat tidak merusak. Boleh saja tidak merusak karena tidak dianggap sebagai pemisah yang panjang. Tidak jadi masalah. Karena Nabi sendiri pun ya dan melaksanakan solat yang dua tadi jamak, Nabi mengiringi dengan qomat. Nah, itu biasa saja. Jadi tidak masalah. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan semuanya qomat aja, tidak ada azan. Kalau ada satu orang laki-laki saja di antaranya, maka disunahkan azan. Tapi kalau kalau jamak antara solat yang berikutnya, baik laki-laki maupun perempuan tidak disunahkan azan, hanya disunahkan apa? Iqamah. Yang keempat syaratnya, dawamus safari ila aqli salati saniyati. Masih berlangsung perjalanannya sampai ke solat berikutnya. Nah, sampai ke solat berikutnya. Fa iza wasala, apabila dia sampai qabla al-ihram, sebelum dia bertakbiratul ihram, bi salati saniyati, pada solat yang keduanya, la yasihul jam', tidak boleh dia menjamak. Misalkan dia kan jarak tempuhnya ada tadi. Nah, pergi dia, balik dia ini hanya boleh kalau seandainya pada solat berikutnya nanti masih dalam perjalanan. Nah, begitu dia. Karena kalau tidak, hilanglah sebabnya. Amma law wasala asna as-salat, kecuali dia sampainya di pertengahan solatnya, fala yadur, maka tidak mengapa. Wa yasihul jam', misalkan dia naik kendaraan solat jamaahnya. Nah, sampai dia dibawa kendaraan itu, wasala di tengah-tengah solat rakaat kedua misalkan, sampai dia pada lokasinya, maka tidak mengapa, sah jamaknya. Tapi kalau belum mulai lagi dia tidak boleh menjamak. Nah, begitu dia. Nah, itu syarat sah solat jamak takdim. Sekarang syurut jam'i takhir, syarat-syarat jamak takhir pula. Satu, niyatul jam'i fi waqti salatil ula. Tetap harus diniatkan menjamak dengan solat yang pertama. Harus ada niat menjamak untuk mengaitkan solat yang keduanya dengan solat yang pertama. Dua, dawamus safari, perjalanannya tetap berlanjut hatta yafrugha minas solat, sampai selesai solat. Fa iza aqama saratis solat ula qada, apabila dia menetap, maka solat yang pertama tadi statusnya statusnya jadi qada. Nah, ini syarat yang kedua, bahwa dia masih dalam perjalanan. Nah, la yajibu fi jam'i ta'khir, tidak wajib jamak takhir at-tartib baina salataini, menurutkannya tidak wajib. Jamak takdim tadi harus diurutkan, maghrib dulu baru isya. Tapi kalau jamak takhir kata dia la yajib, tidak wajib. Dan tidak wajib pula mualah. Itu pula tidak wajib berkelanjutan. Boleh ditunda sedikit, tapi tentu saja kalau dibuat mualah lebih afdal. Wala niyatul jam'i fi salatil ula, dan sebenarnya meniatkannya pada solat yang pertama menjamaknya itu pun hukumnya tidak wajib. Jadi yang wajib untuk niat jamak tadi ada pada solat yang pertama. Solat yang kedua tadi tidak wajib. Nah, begitu tambihnya di dalam penjelasan ini. Nah, itu kalau seandainya jamaknya dengan alasan apa? Jadi ingat ya, kalau safar ini alasannya bukan hanya jamak, ini alasannya bukan hanya safar. Kalau qasar kemarin satu-satunya alasannya adalah safar. Sedangkan jamak alasannya tidak hanya safar. Jadi ada dua kemungkinan kita menjamak solat. Disebabkan karena perjalanan, bisa jadi disebabkan bukan karena perjalanan. Yang kita jelaskan tadi adalah yaitu jamak yang kita lakukan kalau itu alasannya adalah safar. Nah, sekarang ada pula
jamak disebabkan karena kita ada hal-hal lain. Apa misalkan ayyakunal mataru syadidan, terjadi hujan yang sangat lebat sehingga membuat kita susah untuk kemana-mana, di rumah saja. Misalkan kita mau sholat di masjid tidak bisa, di rumah kita pun tidak bisa sholat, kesulitan kita untuk melaksanakan sholat. Atau kita misalkan ibu lagi kerja ada di hutan, misalkan cari kayu, hujan lebat, tak bisa ngapa-ngapain, kan tak mungkin sholat di tengah hujan itu. Oleh karena itu juga walaupun ibu tidak jauh-jauh perjalanannya, tetap boleh untuk menjamak sholat. Berarti kalau yang lain, alasan lain, contohnya apa? Misalkan orang sakit parah, tidak memungkinkan dia untuk menjamak sholat untuk melaksanakan sholat di 2 waktu itu, di salah satu waktunya, maka dia boleh untuk menjamak. Misalkan ibu ini masuk ruang operasi, tapi dia tahu dia bakal dibius. Dia di operasinya jam 1 misalkan, dia tahu sadarnya nanti di maghrib misalkan. Nah, kan biasanya kalau seluruh tubuh kan makan waktu untuk menyadarkan diri misalkan, maka dia tahu bakal sulit untuk bangun di waktu asar, maka tergolong orang yang sakit tidak bisa melaksanakannya, maka dia boleh menjamak sholatnya. Ya, tidak, karena kalau qasar itu satu-satunya alasannya adalah safar. Nah, tapi kalau jamak alasannya bukan hanya safar, bisa jadi karena hujan lebat, bisa jadi karena sakit. Nah, begitu dia. Oke, cukup.